warisan bagi orang yang percaya di dalam Kristus. Amin. Ya, kita tampilkan. Ya, baca sama-sama. Warisan bagi orang percaya di dalam Kristus. Saudara percaya, saudara punya warisan? Amin. Katakan, saya punya warisan di dalam Kristus. Karena saya anak, bukan hamba. Katakan di sebelah kanan kiri kananmu. Iya. Ya, bilang begini, kamu anak. Ya. Kamu anak, kamu bukan hamba. Ya. Oke. Karena yang menerima warisan itu adalah anak, bukan hamba. Ya, kalau pembantu, kalau hamba itu upah. Dapat upah. Tapi kalau warisan semuanya, ya, semuanya diserahkan kepada anaknya. Nah, ini yang kita sadari. Mungkin kita kurang menyadari akan hal ini. Sehingga kalau sudah kita tahu bahwa kita memiliki warisan yang luar biasa di dalam Kristus, berarti kan kita harus apa? Semakin gairah di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sepertinya belum terjadi dalam kehidupan kita? Kan itu pertanyaannya. Bayangkan loh, warisan loh, bukan upah, warisan. Segala sesuatu disediakan Allah di dalam Kristus untuk anak-anaknya. Nah, pertanyaan bagaimana? Mengapa kok belum terjadi dalam kehidupan kita? Ya, nah, kita tahu sejarah bangsa Israel, ya, waktu mereka ada di Mesir, mereka diperbudak. Mereka diperbudak, kerja paksa, mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk menerima warisan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka untuk keturunannya. Ya, waktu mereka keluar dari Mesir, ya, melewati padang gurun, mereka dibaptis di laut apa? Laut Merah. Mereka setelah keluar dari Mesir, ada masalah besar dalam kehidupan mereka. Apa itu? Pola pikirnya yang bermasalah. Ya, mereka tidak memahami, tidak menyadari bahwa mereka dijanjikan warisan yang besar yang Tuhan janjikan kepada melalui kepada nenek moyang mereka untuk mereka supaya mereka mewarisi tanah Kanaan. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka banyak yang apa? Yang mati. Banyak yang binasa kan? Tapi ingat, orang Israel, mereka keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Merah. Tadi saya bilang bahwa Laut Merah itu gambaran dari baptisan, mereka dibaptis. Itu di dalam Korintus berbicara ya, dibaptis di dalam Kristus, yaitu waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka selamat semua. Mereka selamat. Ingat, semua orang yang percaya lahir baru pasti selamat. Ya, orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir melewati Laut Merah, ada nggak yang balik ke Mesir lagi? Ada? Nggak ada. Dibatasi oleh laut. Nggak satu pun yang kembali ke Mesir. Mesir gambaran daripada dunia, kegelapan. Kita berasal dari sana. Kita dibawa keluar oleh Tuhan. Ya, dan tidak ada seorang pun orang Israel balik ke Mesir. Dengan kata lain bahwa mereka semua selamat. Mereka semua selamat. Tapi untuk menerima janji warisan yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak semua mereka dapati. Di sinilah kita menjadi pertanyaan kita, kenapa? Selamat semua mereka. Berarti orang yang sudah percaya Yesus tidak ada namanya hilang keselamatan. Karena orang Israel nggak ada satupun yang binasa, semua selamat mereka, dan nggak ada yang kembali ke Mesir. Kita pun juga gitu. Kenapa? Karena dibatasi laut. Berani mereka berenang? Berani nggak bisa nggak mereka berenang? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu gambaran apa? Setiap daripada kita yang percaya Yesus sudah pasti selamat. Itu warisan yang luar biasa bagi kita. Jadi jangan ada pertanyaan begini lagi. Selamat nggak saya ya? Karena masih banyak orang Kristen meragukan keselamatannya.
Hari ini, siapa yang belum terima Yesus, belum yakin bahwa dirinya sudah selamat, angkat tangan, didoakan. Ya, betul memang Kristen, memang kadang-kadang kan memang tidak agama Kristen belum tentu selamat, perlu didoakan. Tapi 1 bulan lagi, siapa yang belum selamat, angkat lagi tangan, maju ke depan. Pernah lihat kayak gitu? Saya pernah lihat berkali-kali. Saya juga bingung, apa karena dia salah mendengar atau tidak mengerti. Kalau sudah didoakan, percaya Yesus sudah lahir baru, dibaptis, berarti dia sudah selamat. Tinggal sekarang berjalan menuju apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Keselamatan itu kekal. Kapan keselamatan itu? Pada saat kita percaya Yesus. Mulai dari situlah hidup yang kekal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi masalah terbesar, kenapa orang Israel sebagian besar, hampir semua yang keluar dari Mesir, tidak seorang pun yang masuk ke tanah Kanaan, hanya 2 orang. Siapa namanya? Kaleb dan Yosua. Nah, kita belajar mereka ini. Di mana letak keberhasilan mereka? Bayangkan, di mana kok bisa hanya 2 orang ini yang sanggup masuk ke tanah Kanaan, yang menerima warisan? Dan saya percaya, kita bukan 2 orang, banyak orang Kristen, jutaan orang Kristen dunia ini menerima warisan mereka. Amin. Menerima warisan. Nah, sekarang kita buka rahasianya Kaleb, kenapa mereka sampai ke tanah Kanaan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan, keturunannya akan memilikinya hanya oleh karena bapaknya. Maka orang tua di sini, bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Amin. Anak-anak kita akan sukses berhasil karena orang tuanya. Lihat ini, keturunannya Kaleb hanya karena Kaleb mengikuti Tuhan. Nah, ini dia. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Wah, luar biasa. Ternyata ada di mana? Di jiwa. Sukses dan tidaknya hidup ini ada di jiwa. Sakit-sakitan, kemiskinan, kegagalan, semua itu ada di jiwa. Makanya Rasul Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mana yang duluan, jiwa atau jasmani dulu? Jiwa dulu. Kita datang ke sini kan karena jiwa. Ingat, manusia itu ada 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, manusia kita sesungguhnya adalah manusia roh. Ingat, manusia roh. Bukan manusia jasmani, manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, tapi kadang-kadang orang tuh hanya konsentrasinya di luar tubuh. Makanya dunia ini berprinsip di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Balik kan? Kita di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi jiwanya. Nah, kemudian di dalam jiwa ada 3 lagi. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, pikirannya si Kaleb, pikirannya si Yosua hanya memikirkan apa yang dijanjikan Tuhan di depan mereka. Bukan percaya kepada apa yang dilihat. Sebagian besar orang Israel melihat situasi keadaan sekitarnya. Di sini tidak ada makan, tidak ada yang bisa kami tabur, tidak ada yang bisa kami melakukan pekerjaan apapun, nggak ada. Terus disuruh maju lagi. Di depan mereka, begitu tahu bahwa di tanah Kanaan itu Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ada raksasa di sana, tambah takut lagi mereka. Jadi mereka melihat raksasanya lebih tinggi dari mereka. Perbandingannya luar biasa mereka bahasanya. Ya, mereka raksasa, mereka seperti belalang. Bayangkan, kayak apa itu tinggi bedanya. Nah, itu kan dibuat-buat itu. Sebenarnya dasarnya satu, ketidakpercayaan. Mereka melihat kayaknya raksasa itu lebih kuat daripada mereka. Betul, raksasa itu kuat.
tapi Tuhan kita lebih kuat daripada raksasa. Amin. Raksasa tinggi, tapi Tuhan kita lebih tinggi daripada raksasa. Hebat raksasa, lebih hebat Tuhan kita. Sekarang mau siapa yang kita percaya? Kita percaya kepada siapa? Tuhan. Jadi orang Israel melihat apa yang dilihat dengan mata jasmani. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Diberkati orang percaya, diberkati, berbahagia. Bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita lihat. Dari mana kita bisa percaya? Dari firman Tuhan. Ya. Nah, jadi Kaleb dia percaya bahwa janji Tuhan benar-benar terjadi, dan sehingga apa? Ketika dia percaya dan mengharapkan janji Tuhan, apapun yang dia hadapi di depan yang dia kelihatan, dia bilang apa? Kami akan habisi mereka, kami akan menelan mereka. Ya, nah, tapi mereka luar biasa. Bayangkan 2 melawan jutaan, berapa juta itu? Mungkin 1,5 jutaan, hanya 2 orang. Mentalnya luar biasa. Ya, mereka berada di kumpulan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak siap untuk menerima warisan itu, tapi mereka percaya, mereka kuat di dalam Tuhan. Kita mungkin berada di tengah-tengah seperti itu. Tapi ingat, fokus kita hanya kepada Kristus. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Jadi Kaleb hanya percaya karena dia percaya betul janji Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan bekerja membelah laut merah. Bagaimana mereka berjalan dan musuh-musuhnya mati semua, tidak ada satupun yang selamat. Gambaran apa? Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang selamat. Semua mati, nggak ada yang selamat. Semua mati. Sebaliknya, di dalam Kristus tidak ada penghukuman, semua selamat. Amin. Nah, jadi mereka, Kaleb percaya betul. Jiwanya tertuju kepada Tuhan, janji Tuhan. Ya, bahwa saya akan memiliki. Dan akhirnya keturunannya, ya, sampai keturunannya diberkati dengan luar biasa hanya karena seorang ayah, seorang bapak. Maka seorang bapak dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Dia punya peranan penting membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang percaya sekarang? Janji apa yang kita terima dalam Kristus? Tadi saya sudah katakan bahwa janji hidup yang kekal. Ya. Nah, kapan kita menerima janji itu? Kenapa kita belum menerima? Kapan kita menerima janji itu, warisan itu? Ingat, warisan diberikan kalau si pemilik warisan itu sudah mati. Dia harus mati dulu. Kalau belum mati, nggak bisa warisan itu diberikan. Kecuali kalau perumpamaan Yesus yang di anak hilang itu, anak yang bandel itu belum mati, bapaknya sudah minta warisan, ya kan? Tapi sebenarnya warisan itu hanya diberikan ketika orang tuanya meninggal. Yesus sudah mati belum? Sudah. Yesus sudah mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang warisannya diberikan kepada kita. Warisannya diberikan segala sesuatu. Makanya di dalam kita berkata, di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah, ya, yang di dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala, itulah warisan kita. Amin. Itu warisan kita, segala berkat rohani dalam surga. Kalau berkat rohani di dalam surga, berarti kan turunnya ke bumi. Berkat apa saja itu? Damai sejahtera, sukacita, hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini. Ya, makan, minum, itu sudah Tuhan sediakan. Kesehatan, kita sudah sediakan. Makanya sekarang tergantung daripada si penerimanya. Makanya orang percaya itu adalah tugasnya menerima. Iman dengan iman. Iman itu adalah tangan yang terbuka, menerima bahwa kita sudah memiliki. Kapan itu terjadi? Ini ada di pikiran kita. Makanya setiap hari kita berkata,
saya anak yang dikasihi Tuhan, saya anak yang diberkati Tuhan, masa depan saya luar biasa, saya sangat diberkati. Ya itulah anak. Anak itu ngomongnya seperti itu. Bukannya anaknya ngomong begini, bukan anak. Sudah anak, tapi masih ngomong begini. Ya Tuhan, ya inilah hambamu Tuhan. Hambamu yang berdosa. Sudah hamba berdosa lagi. Benar kan? Double gitu loh. Ya Tuhan, inilah hambamu yang berdosa ini. Tuh, kalau hamba masih mending, dosa lagi, bayangkan. Ya kan ada doa-doa kayak gitu. Jangan di sini ada doa seperti itu. Hambamu yang berdosa. Kita anak yang sudah dimerdekakan. Kita anak yang sudah dibenarkan. Ya, bukan hamba lagi. Kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba, perbuatannya selalu hal-hal yang bersifat kedagingan. Benar kan? Kedagingan. Kenapa? Namanya juga hamba. Ini secara rohani loh ya, bukan jasmani yang kita lihat, bukan. Ini konteks rohani. Waktu Paulus menulis di dalam Galatia, Paulus berkata bahwa Abraham mempunyai dua anak. Satu namanya Isa, satu namanya Ismail. Ismail itu anak dari seorang hamba, Hagar, orang Mesir. Ya. Lalu Ismail ini bermain-main dengan si Isa. Nah, Alkitab memang nggak menjelaskan kenapa Sarah suruh usir itu hamba si Ismail itu, karena dia tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Isa. Kenapa bilang usir? Berarti, nah di dalam ayat berikutnya, saudara bisa baca di Galatia ya, Galatia berapa saya lupa, bahwa ternyata hamba ini menganiaya ya si Isa. Memang nggak ditulis, tapi kan di dalam Galatia itu dituliskan dianiaya. Ya bisa jadi waktu itu Sarah melihat si Ismail ini mungkin diubah-ubah kepalanya si Anu gitu kan, bukan marah sebenarnya, main-main gitu kan, main-main. Tapi dibully gitu kan, biasa kan anak-anak gitu. Apalagi bandingannya umurnya 13. Sementara si Isa masih kecil. Otomatis kan mungkin dia lucu atau gimana, diubah-ubah gitu. Kamu saya gimana kamu. Dilihatlah sama Sarah. Kamu ini usir. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Gambarannya anak dari kedagingan, perbuatan daging selalu menganiaya orang yang anak dari roh. Ya. Nah, jadi ini gambaran daripada kita. Di dalam diri kita, satu sisi kita ingin hidup dalam roh. Satu sisi kita kadang-kadang hidup dalam kedagingan. Kedagingan selalu mempengaruhi hidup supaya kita hidup dalam roh. Nah sekarang keputusan kita ada di tangan kita. Mau pilih mana kita? Mau hidup dalam kedagingan atau hidup dalam roh? Tapi firman Tuhan menyuruh kita harus hidup dalam roh. Nah, buka sebentar di Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Hiduplah oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh? Bahasa roh? Bahasa roh, ada orang yang menerjemahkan bahasa roh, pernah saya. Ini maksudnya hidup, boleh saja, itu kan tergantung pemahaman kita ya, tidak masalah. Oh hidup oleh roh itu bahasa roh, berarti kan, karena bahasa roh itu kan juga membangun kita, ya membangun hidup kita. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan bahasa roh sebenarnya. Hidup oleh roh. Karena apa? Kalau kita hidup oleh roh, membawa kehidupan. Gitu aja bahasanya. Hidup oleh roh, membawa kehidupan. Hidup oleh daging, membawa kematian. Nah, buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Pasal 6.
ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. amin. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan, perhatikan kata perkataan-perkataanku berarti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan suruh kita hidup oleh roh. Berarti hidup dari perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu makanannya kita. Kenapa? Karena kita lahir dari Allah. Bukan dari daging. Kalau dari daging, makanannya bukan roh. Makanannya daging, yaitu hal-hal dunia, memikir hal-hal dunia ini. Kalau makanan roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, dari atas, dari firman Tuhan. Dan kalau kita makanannya dari roh, hidup kita akan kuat, akan sehat, kuat. Tapi makanannya bukan dari roh, lemah, gak berdaya. Tahu Ismail, Yusuf dan Sarah, umur berapa dia? Sekitar 13-14 tahun. Tetapi aneh sekali. Apa anehnya? Saya juga baru tahu, umur 13 atau 14 tahun masih digendong oleh ibunya. Itu Ismail, anak laki digendong sama ibunya. Ibunya karena habisan air, mungkin tahu cerita itu, dibuang ke, karena nggak ada air. Anaknya nangis, berarti lemah sekali Ismail. Kasihan dia, 13 tahun loh, kok masih digendong gitu. Kenapa? Karena dia lahir dari daging. Orang yang selalu mikirkan kedagingan, lemah hidup kita. Nggak berdaya, nggak semangat. Banyak frustasinya, stres, nyalain orang, nyalain ini. Kenapa? Makanannya daging. Lemah dia. Tapi sebaliknya, Isa kuat. Mungkin umurnya belasan tahun juga, disuruh bawa apa? Kayu, pikul kayu. Naik gunung lagi, bayangkan. Naik gunung, tapi dia kuat. Kenapa? Karena anak kasih karunia. Jadi anak kasih karunia itu kuat, semangat, gairah. Ya. Dan, ya, jadi bukan lemah. Rajin. Dan, dan anak yang makanannya roh, firman Tuhan, dia punya kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Ini yang harus kita ini. Nah, sekarang kalau menyebut penderitaan, mulai, masa orang kasih karunia menderita? Ya, hidup dalam kasih karunia, pasti ngalami penderitaan. Dianiaya. Tadi kan, yang menganiaya itu adalah iblis, orang dalam kedagingan. Tapi kita bersyukur, kita punya rumah pribadi kita sendiri. Ya, nah jadi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang makanannya roh, dia akan kuat menghadapi penderitaan. Ya, nah, apa penderitaannya Isa? Penderitaan Isa, dia akan memikul kayu sampai di atas. Dia nggak tahu loh, kalau nanti dia ini akan dijadikan korban, disembelih sama bapaknya, nggak tahu dia. Dan sampai di atas, di bukit itu, diikat loh Isa. Bisa nggak dia melawan? Bisa. Itu menderita loh dia. Menderita pikirannya, jiwanya itu menderita. Dia bilang, kok bisa aku seperti gini diperlakukan oleh ayahku, mau bunuh. Coba jiwanya itu benar-benar, tapi apa? Dia tidak melawan. Itu penderitaannya orang benar itu di sini. Kita punya kekuatan untuk tidak melawan apapun dari luar yang membuat kita sedih dan sebagainya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam kita. Ada roh Tuhan. Tapi dosa harus dilawan. Jangan, ya Papa ini dosa, enak. Bukan, dilawan dosa. Yang saya maksudkan tadi itu adalah kita jangan putus asa apabila masalah datang dalam kehidupan kita. Apapun masalah, baik masalah yang dari kita sendiri ataupun masalah dibuat oleh orang lain dan sebagainya.
Kita harus kuat. Karena kita anak kasih karunia. Yang makanannya adalah dari roh. Sementara Ismail lemah. Dan yang berikutnya, anak yang makanannya roh, yang akan menerima warisan, mendengar suara bapaknya. Ya, mendengar suara bapaknya dan tinggal di dalam rumah. Hamba tidak mendengar suara bapaknya dan tidak tinggal di rumah. Pernah Ismail mendengar suara Tuhan? Enggak pernah. Pernah si Esau mendengar suara Tuhan? Enggak pernah. Hanya anak yang mendengar suara Tuhan. Jadi saudara dan saya, karena anak Allah, saudara juga mendengar suara Tuhan. Iya kan? Mendengar suara Tuhan. Jadi keturunannya orang yang mendengarkan suara Tuhan itu terus, nggak akan hilang dia selama-lamanya, karena dia akan terus mendengar suara Tuhan. Sementara Ismail nggak dengar jejaknya sampai sekarang, kan nggak tahu, sampai di 12 raja itu aja yang ketahuan. Setelah itu hilang. Esau pun juga hilang. Kenapa? Tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang hidup dalam kedagingan. Ya, itu perbedaannya. Jadi hari ini, dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya buka dulu, di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-16. Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini maksudnya orang-orang Israel. Ya, yang bukan dengan domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu gabung orang Israel dengan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar Tuhan? Melalui firman Tuhan. Karena itu setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Baca firman, karena ini makanannya kita. Ingat tadi, manusia kita sebenarnya manusia roh. Ya kan? Manusia roh, bukan manusia daging. Manusia roh makanannya harus roh. Kalau enggak, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan sendiri. Tapi saya percaya, makanya di kita gereja ini penekanannya firman Tuhan ya. Harus firman Tuhan. Di sini nggak ada hanya motivasi atau apapun, tapi firman Tuhan. Harus, karena apa? Karena tanpa firman Tuhan yang kita makan setiap hari, kita lemah. Seperti Ismail, lemah kita. Tapi kita percaya hari ini, orang-orang yang menerima warisan tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanannya. Kapan warisan itu diterima? Ketika kita makan firman Tuhan. Hari ini saudara sudah menerima warisan itu sebenarnya apa itu? Kesehatan. Ya kan? Saudara sehat itu warisan. Terus apa lagi? Keuangan. Kalau nggak ada bensin nggak bisa ke sini kan? Ada berkat. Ada lagi berkat yang lebih besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena itu, saudara harus setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang merenungkan Allah. Kita sedang merenungkan Allah. Nah, dalam 1 minggu lebih ini, saya belajar ya, apa artinya Mazmur pasal 1 dan Yosua pasal 1. Saya membaca buku terakhirnya Andre Woma ya. Jadi saya nggak baca semua buku itu, cuman satu bab kalau tidak salah, cukup bagi saya, cukup. Kenapa? Karena bertahun-tahun saya tidak mengerti yang mengatakan begini. Tuhan bilang begini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saya bertahun-tahun memikirkan ayat itu. Karena banyak orang yang mengajarkan, melakukan firman Tuhan itu gampang. Misalnya begini, kalau itu punyanya orang, jangan diambil, gitu aja. Ketika kita mendengar firman Tuhan, harus konsentrasi dengar. Karena apa? Kadang-kadang pewahyuan yang kita terima itu kadang-kadang beda-beda. Nah, saya waktu itu
di paling belakang, saya nggak terima, nggak percaya gitu loh. Gus Nur itu nggak percaya. Karena apa? Saya pikir nggak mungkin. Dan itu bertahun-tahun saya kayaknya ada sesuatu, pasti bukan kita yang melakukan firman ini, bukan kita tapi Tuhan. Dan jawabannya dari buku itu. Baru kemarin 1 minggu yang lalu buku itu. Jadi begini, kita itu tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa kita melakukan firman Tuhan. Ingat tuh, tidak bisa kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita. Itu yang membuat berhasil. Makanya tadi rohlah yang memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Mazmur pasal 1 itu jelas itu. Yang kesukaannya ialah Taurat, suka. Baru terakhirnya apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman itu yang kita baca, yang kita renungkan, itu yang bekerja, bukan kita. Kalau firman yang bekerja, apa namanya? Tahu-taunya berhasil, apa namanya? Ya kasih karunia kan. Itu namanya kasih karunia. Kita nggak ngapa-ngapain. Makanya orang kasih karunia itu bukan begini. Oh kasih karunia itu semua, terus kita malas. Bukan, pekerjaan kita tuh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang dilakukan oleh Kaleb itu tadi. Dia merenungkan siang dan malam. Yosua juga, makanya Tuhan perintahkan di Yosua pasal 1 kan. Jangan lupa merenungkan siang dan malam. Firman itu yang akan berhasil. Dan saya pelajari, saya berusaha, ini yang kita kerjakan, berusaha keras. Saya pun berusaha, kadang-kadang, ya kayak berapa hari lalu, saya ketawa sendiri, lucu ya. Saya saya berusaha keras, merenungkan firman Tuhan, ya, terus diam begitu. Tahu-taunya, pas mobil mau belok begitu, saya berhenti, saya izinkan mereka ini, jalan gitu. Jalan. Tiba-tiba mobil yang terakhir, dia ngomel ngototin saya gitu. Maksudnya dia, kenapa nggak dilebarin mobilnya biar cepat gitu. Padahal itu kan sempit jalannya itu, dua ini gitu. Terus akhirnya saya putar begini. Nah yang saya jengkel kesel itu, nggak berhenti-berhenti ngomelnya. Hanya gitu. Ya, sambil lihat saya lagi. Terus saya lihat begini. Terus saya ngomel. Langsung saya tatap ini. Maunya saya ngapain kamu gitu kan. Mau ngapain kamu gitu. Langsung naik gitu. Emosi saya kan. Emosinya tuh naik. Iya. Nah, ngomel gitu. Begitu saya ngototin terus saya tuh ngapain gitu, mau gitu kan, mau marah apa. Terus akhirnya tapi nggak jadi, dia pergi gitu. Setelah itu baru saya kok emosi. Ini barusan tadi merenungkan firman. Nah, itu. Baru jadi iya, nggak bisa. Berarti kita terus nggak bisa kita. Kita maunya tadi kan nggak melakukan, diam, sabar, tapi nggak bisa. Berarti memang bukan kita yang bisa melakukan itu firman Tuhan. Jadi kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, ada kegagalan, jangan takut, terus aja, terus, jangan pernah berhenti. Karena bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu akan berhasil. Dan ini ayat penutup, ya, ayat penutup. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa. Ayat yang kalimat paling terakhir luar biasa. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dengan kata lain begini, kamu akan lihat aku. Senang gak kalau Tuhan datang? Senang. Kita senang dong. Tentu kita nggak lihat wajahnya, bisa saja ya mungkin dia berdiri, kita merasakan kehadirannya kuat, terus dia berbicara, bisa. Tapi di atasnya tadi itu, yang memegang dan melakukannya. Hati-hati tadi kalimat melakukannya lagi, bukan tindakan kita, bukan. Tapi merenungkan terus siang dan malam. Terus siang dan malam. Tuhan bilang, aku akan menyatakan diriku. Bayangkan Gebi, Tuhan datang. Ke ibu Tuhan datang. Ya, Tuhan berbicara apa? Kan nanti kan ada maksudnya semua. Dan tidak banyak orang di dunia ini yang mengalami seperti itu. Kenapa? Karena kuatnya godaan dari dunia ini.
luar biasa. Ya itu kayak saya tadi itu kan. Ternyata luar biasa. Ingin buat baik, tapi yang keluar tuh malah yang nggak benar. Ya kan? Tapi jangan takut. Tuhan bilang, tekun saja. Tekun, datang, renungkan, setia. Kita udah nyanyi tadi, setia sampai akhir. Dia akan menyatakan dirinya. Semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh kehadiran Tuhan. Jadi kita jangan takut apapun, karena kita udah punya warisan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Segala sesuatunya Tuhan sudah berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Hari ini ya, kesehatan, kemakmuran, kekayaan itu sudah menjadi milik saudara. Semua ada. Jadi jangan bilang begini, aduh saya miskin, saya sakit. Jangan. Saudara adalah anak Allah yang lahir dari Allah untuk menyatakan kebesaran dan untuk menyatakan kuasanya. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa.